Mengapa kita melakukan normalisasi? Jadi untuk manfaat dari normalisasi ialah mencegah penulisan berulang data. Ya, jadi kalau ada kolom-kolom atau sekumpulan kolom yang datanya berulang, nah itu akan dihilangkan atau dipecah menjadi dua tabel dengan teknik normalisasi. Nah, hal yang sama sebenarnya juga sudah kita lakukan kan di proses desain database pakai step-step yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian kalau sudah terpisah menjadi tabel-tabel, untuk melakukan query itu lebih mudah ya. Query, sorting, mengikhtisar dan mengelompokkan data ya. Terus yang terakhir mengurangi space yang dibutuhkan di hard disk. Nah itu tujuan normalisasi. Nah harus diingatkan lagi ya bahwa kalau Anda melakukan step-step sebelumnya dengan benar, step-step di tahap-tahap sebelumnya itu yang sudah diajarkan oleh dosen, jika Anda sudah melakukan dengan benar, sebenarnya Anda sudah ini ya, sudah melakukan normalisasi juga sebenarnya ya. Bahkan levelnya mungkin sudah BCNF, Boyce Code Normal Font. Padahal yang dibutuhkan itu cuma 3 NF. Standarnya untuk melakukan untuk aplikasi industri itu 3 NF. Jadi ada 1 NF, ini yang level paling rendah, ada 2 NF, nah ada BCNF. Kalau Anda menggunakan teknik desain database yang sudah diajarkan sebelumnya dengan benar, otomatis sebenarnya Anda sudah ada di BCNF. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke first normal form ya. Jadi normalisasi pertama, bentuk normal pertama. Nah, ini bentuk yang paling minimum. Kalau misalnya tabel Anda ada yang dalam bentuk 1 NF, itu tidak memenuhi standar database industri. Ya, harus Anda perbaiki. Bagaimana tabel kalau yang ada dalam bentuk first normal form? Jadi misalnya Anda punya ERD, Anda cek lagi ya tabel-tabelnya. Anda cek lagi tabel-tabelnya. First normal form itu artinya ini kriterianya. Yang pertama, tabel Anda memiliki primary key. Kalau ada tabel yang tidak punya primary key, dia tidak ada dalam bentuk first normal form. Ya. Terus yang kedua, tidak ada atribut multi-value, komposit, atau kombinasinya. Multi-value itu artinya satu sel isinya banyak data. Ya. Satu sel isinya banyak data. Misalnya ada kolom hobi isinya olahraga, menyanyi, rebahan. Nah, nggak boleh. Jadi satu sel tidak boleh ada banyak data. Kemudian komposit, atribut komposit. Atribut komposit adalah atribut yang mestinya harus dipecah menjadi beberapa kolom. Ya, contoh misalnya untuk aplikasi sistem informasi akademik mahasiswa, ya di tabel mahasiswa itu kolom alamat mestinya nggak cuma alamat toh, tapi kota harus dipecah, provinsi harus dipecah. Jadi tidak boleh disatukan dalam alamat, ya. Tidak boleh disatukan dalam alamat. Kota, provinsi harus menjadi kolom tersendiri, ya. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin kebutuhan dari pimpinan ingin tahu jumlah mahasiswa UNED per kota. Dari kota mana saja. Jember misalnya 50.000. Nah, terus Bondowoso 30.000. Nah, kalau masih dalam bentuk satu kolom saja, alamat saja itu nggak bisa. Harus dipecah, harus ada kotanya, harus ada provinsi. Ya. Yang patut diingat adalah atribut komposit itu sifatnya relatif. Ya, sifatnya relatif. Jadi untuk RT atau RW, mungkin untuk aplikasi sistem informasi akademik mahasiswa, ya sebagai bagian dari alamat, dia tidak perlu dipecah. Tapi kalau sistem informasi kelurahan, nah mungkin
alamat seseorang harus dipecah sampai level RT atau RW-nya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi untuk first normal form ya, tabelnya harus punya primary key. Kalau nggak punya, nggak memenuhi. Terus tidak ada atribut multi value, tidak ada atribut komposit. Ya. Jadi kalau Anda merancang ERD, kalau ada tabel yang masih melanggar, nah ini dia harus diperbaiki. Nah ini contoh atribut multi value ya, hobi di sini olahraga, musik, makan. Nah ini kan multi value. Satu sel isinya bisa banyak. Kemudian alamat itu komposit ya. Mestinya kota dan provinsi itu dipecah. Namun harus diingat bahwa kota maupun provinsi apakah dipecah atau tidak, dia komposit atau tidak, itu sifatnya relatif ya. Tergantung sistem informasinya.